Ya. Nah, hari Kamis lalu, saudara yang datang di ibadah hari Kamis tentang kenaikan Yesus Kristus, saya bagikan sesuatu yang luar biasa. Amin. Karena kita belajar bahwa Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di sana dikatakan dia telah menyucikan, ya, menyucikan kita, ya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena ia telah selesai mengadakan penyucian dosa. Kalau dosa belum disucikan, dosa belum diampuni, dosa belum dikuduskan, kita belum dikuduskan, disucikan, dan diampuni, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sia-sia kematian Yesus yang pertama. Yang kedua, Yesus tidak akan bisa datang ke surga untuk duduk sebelah kanan Allah Bapa, karena dia telah menyelesaikan semuanya. Ingat, saya kemarin bilang, jikalau orang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya, apa yang dia lakukan? Dia istirahat. Bagaimana dia istirahat? Duduk. Ya, duduk santai. Nah, ketika Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan hari Kamis lalu saya katakan dia telah dia naik ke sorga, dia menyucikan dosa kita dan dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Pekerjaannya sudah selesai. Misi penyelamatan sudah selesai. Pengampunan dosa sudah selesai. Jadi kalau saudara masih berpikir dosamu masih ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya Bapak Ibu, seharusnya Yesus tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa pada hari ini. Seharusnya dia gentayangan di mana-mana gitu. Belum boleh duduk seharusnya. Tapi karena dia sudah duduk, jadi saudara harus meyakini dengan iman, percaya bahwa dosamu sudah diampuni. Sudah selesai penyucian dosa. Hari ini saya membagikan firman Tuhan yang masih ada hubungannya dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita, ya. Judul khotbah hari ini, imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Jadi satu hal yang dilakukan kemarin, fungsi kenapa Yesus Kristus naik ke sorga, yaitu untuk dia bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, hal yang kedua adalah kenapa Yesus Kristus naik ke sorga, Bapak Ibu, dia akan sebagai statusnya sebagai imam besar itu akan dibuat menjadi sempurna, menjadi sesuatu yang memang harus dia kegenapan untuk menjadi imam besar itu ketika dia ketika dia naik ke sorga, ya. Nah, mari kita baca di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai 3. Fungsinya sebagai imam besar digenapi, ya, ketika dia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita lihat Ibrani pasal yang kelima ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal yang kelima, ya. Diupayakan. Jangan dia bersuara atau diapain. Karena suara itu masuk ke sini. Masuk ke sini. Diupayakan. Jangan dimain-main, ya. Oke, nggak apa-apa. Asal dengan bersuara. Ya, oke. Kalau sudah bersuara ya nggak apa-apa aja, sudah kita terima aja. Ya, baik Bapak Ibu. Sudah, yuk kita baca sama-sama. Setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ayat 2. Ia harus dapat mengerti, ya, orang 1, 2, 3. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ya, 3. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Katakan amin. Firman Tuhan mengatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Saya hari ini mau menunjukkan kepada saudara perbedaan antara imam dan nabi, ya. Fungsi sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, ya, sebagai seorang suami, ya, seorang laki-laki lah, pada fungsi umumnya adalah kita berlaku sebagai imam, ya. Imam, ya. Dalam agama lain pun mengajarkan bahwa kita laki-laki itu adalah sebagai imam, dikatakan seperti itu. Nah, jadi imam besar, Bapak Ibu, dikatakan sini dia dipilih dari antara manusia.
ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Jadi apa perbedaan antara imam dan nabi? Imam itu Bapak Ibu adalah seseorang yang berasal dari umat Tuhan, dari umatnya, dan dia mewakili umatnya. Jadi dia berada berasal dari antara umat, dan dia mewakili umat untuk datang kepada Allah untuk mewakili umat. Nah, yang kedua apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Allah. Yang tadi saya katakan untuk kepentingan umatnya. Jadi saudara catat ini baik-baik, berasal dari umat, mewakili umatnya, datang kepada Allah untuk kepentingan umatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kepentingan umat Tuhan? Kepentingan umat Tuhan itu adalah masalah dan dosa. Menyelesaikan masalah dan dosa umat manusia. Itu kepentingan kita. Kepentingan manusia penuh dengan masalah, problem, pergumulan hidup, dosa. Dan bagaimana caranya? Imam membawa semuanya ini sekali setahun atau dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tata cara ibadah Yahudi, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah umat tersebut. Nah, berbeda dengan Nabi, ya. Nabi berasal dari mana? Nabi berasal dari Allah, ya. Nabi berasal dari Allah, mewakili Allah, ya. Tadi imam berasal dari umat Tuhan, mewakili umat. Tetapi Nabi berasal dari Allah, mewakili Allah. Maksudnya bukan berarti dia berasal dari Allah lalu datang dari surga sana, lalu datang dari surga dari Allah sana. Tidak seperti itu. Maksudnya Nabi itu seseorang yang juga ditunjuk oleh Allah untuk mewakili Allah. Ya, banyak Nabi Yesaya, Yeremia, mereka selalu berbicara, Bapak Ibu, untuk kepentingan Allah. Dan mereka datang kepada umat Tuhan. Jadi saya ulang, Nabi berasal dari Allah, mewakili Allah. Imam berasal dari umatnya, mewakili umatnya. Kemudian Nabi datang kepada umatnya, tetapi imam datang kepada Allah. Imam datang kepada Allah untuk kepentingan umatnya. Nabi datang kepada umatnya untuk kepentingan Allah. Jadi saudara bisa lihat itu. Jadi kalau Nabi dia datang, dia membawa pesan dari Allah untuk kepentingan Allah. Tapi kalau imam, dia datang kepada Allah untuk kepentingan umatnya. Itu perbedaannya. Perbedaan antara nabi dan imam. Nah, kadang-kadang nabi bisa menentang umatnya. Mereka bisa melawan. Nabi-nabi itu ya seringkali dia bisa menentang umat Tuhan. Karena apa? Karena umat Tuhan berlaku hal yang tidak baik, tidak benar. Maka dia menentang, berlawanan dengan umat-umat Tuhan. Karena apa? Karena dia membawa kepentingan Allah untuk umatnya, ya. Nah, sekarang saya mengajak saudara untuk melihat ada imam. Siapa imam yang ditulis dalam Alkitab menjadi imam yang pertama kali? Imam bahasa Israel dari suku Lewi, namanya adalah Harun. Harun ini adalah kakaknya Musa. Nggak ada temanmu Harun? Kakak itu ya. Ada. Ya. Jadi Harun ini kakaknya Musa. Musa juga punya kakak namanya Miriam. Jadi mereka tiga bersaudara. Miriam, Harun dan Musa. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak Musa aja jadi imam? Ya. Kenapa nggak Musa aja jadi imam besar? Kenapa harus Harun? Nah, ini merujuk kepada apa yang tadi saya bagikan, perbedaan antara imam dan nabi tadi, ya. Karena imam itu harus datang dari umat Tuhan. Sedangkan Musa, dia tidak datang dari umat Tuhan. Dia datang dari Mesir. Tetapi Harun, pada saat peristiwa sebelum mereka keluar, Harun dan Miriam yang tinggal bersama-sama orang Israel di tempat mereka. Saya lupa di mana tempat mereka itu. Gosen, ya. Tinggal di tempat mereka yang bernama Gosen, ya. Jadi Harun yang ada di sana. Musa nggak ada di sana. Musa dari sejak kecil waktu dibuang oleh mamanya, ya, dibuang untuk menyelamatkan dia, ya. Dia tinggal di Mesir. Dia dididik dengan cara-cara orang Mesir, dan dia tidak berasal dari dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh umat Tuhan. Amin. Nah, jadi karena Tuhan memilih Harun menjadi imam besar, ya. Kenapa Tuhan memilih Harun menjadi imam besar? Maksud saya karena Harun hidup dan tinggal di tengah-tengah orang Israel, tapi Musa tinggal di Mesir. Dan ini adalah gambaran Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus adalah imam yang mengerti umatnya. Yesus imam besar yang mengerti kelemahan-kelemahan umatnya. Seperti ia mengerti Maria dan Marta saat Lazarus mati. Amin. Nah, jadi saudara bisa memperhatikan bahwa imam adalah seseorang yang harus mengerti umat. Karena dia berasal dari umat, dia tahu kan masalah problem dan masalah dari umatnya. Tapi kalau orang dari luar tiba-tiba datang, dia pukul rata aja, dia nggak tahu problem apa yang terjadi, tiba-tiba pecat inilah, ganti inilah atau apalah, biasanya seperti itu kan. Nah, kalau kayak drama-drama Cina itu kan, datang anak CEO yang kuliah luar negeri, ya langsung menjadi direktur, jadi si pimpinan, orang yang paling berpengaruh, ya pegawai yang paling berpengaruh dipecat oleh dia, oleh salah seorang yang yang mendukung dia gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kacau, ambruk, bangkrut perusahaannya, ya seperti itu. Nah, jadi karena dari luar, kan film-film seperti itu, dari luar menggantikan orang yang di dalam, dia nggak tahu permasalahan di dalam, ya, hanya dia membawa kepentingannya. Nah, tetapi ini imam adalah orang yang mengerti, memahami apa yang dirasakan oleh umat Tuhan. Nah, itu adalah gambaran Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus sebagai imam besar tadi ditulis di sana, ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih, perhatikan kata imam besar di situ, ya. Kalimat imam besar itu huruf kecil, itu berbicara merujuk kepada Harun, merujuk pada manusia, bukan kepada Yesus. Belum merujuk pada Yesus. Nanti kita sampai pada ayatnya yang merujuk pada Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus imam besar yang mengerti kelemahan-kelemahan umatnya, seperti yang mengerti Maria dan Marta dan saat Lazarus mati. Nah, kemudian Yesus dalam beberapa ayat mengatakan, Matius 9 ayat 36, bahwa Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia mengerti keadaan umatnya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kenapa Yesus Kristus bisa tergerak hatinya oleh belas kasihan? Karena dia berada di tengah-tengah mereka. Bagaimana keadaan umat Tuhan hari itu? Mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan Tuhan Yesus melihat keadaan itu, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk memahami bahwa Yesus Kristus adalah sebagai imam besar kita yang mengerti segala kelemahan-kelemahanmu. Dia merasakannya. Kenapa? Karena dia datang kepada kita, ya, menjadi kita, supaya dia berasal dari antara kita untuk menjadi imam besar itu. Itulah salah satu alasan kenapa Yesus Kristus harus menjadi manusia. Supaya ketika dia menjadi imam kita, imam besar kita, imam agung itu, dia datang berasal dari antara umat manusia. Amin. Nah, ini yang harus saudara pahami. Jadi fungsi Yesus ketika dia naik ke surga, nanti kita akan sampai ke sana, bahwa dia menggenapi statusnya, dirinya sebagai seorang imam besar itu untuk menyelesaikan semuanya bagi kita. Ya. Nah, kemudian apa yang Yesus Kristus lakukan di dalam Roma 8 ayat 26? Ya. Apa yang Tuhan lakukan? Dia berjanji memberikan Roh Kudus dan dikatakan seperti ini. Kehadirannya sebagai kehadiran Yesus Kristus sebagai Roh Kudus di dalam pribadi Roh Kudus dikatakan seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan, membantu kita dalam kelemahan kita. Apa bahasa Yunaninya? Ingat, membantu kita dalam kelemahan kita. Sunanti lamba nomai, membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Nah, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi poin berikutnya, yang tadi poin pertama yang saya sampaikan, bahwa Yesus Kristus hatinya sangat mudah sekali tergerak oleh belas kasihan. Jadi jikalau dia hatinya tergerak oleh belas kasihan atas kesusahan umatnya, atas keterlantaran umatnya, dalam beberapa ayat dia melihat orang yang sakit dan menderita, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan lalu dia menyembuhkan mereka. Tidakkah kau menyadari bahwa hal yang sama juga ada pada hati Tuhan hari ini kepada saudara dan saya? Hati Tuhan mudah sekali tergerak oleh belas kasihan. Dia adalah Bapa yang baik, dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia sangat mudah tergerak hatinya melihat engkau di dalam kesusahanmu. Dia tergerak hatinya untuk menolong saudara dan saya. Amin. Seperti saya saksikan, saya bergumul dengan apa yang bergumul dengan hidup saya, bukan dengan hidup saya. Bergumul untuk masa depan anak-anak saya, untuk kuliah mereka, untuk masa depan mereka. Kita lihat dalam Keluaran pasal 28 ayat 2. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun,
abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Saudara perhatikan, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk membuat pakaian bagi Imam Harun, ya, sebagai apa? Sebagai perhiasan kemuliaan. Nah, saya akan tunjukkan nanti ayat-ayatnya. Pakaiannya seperti apa yang Tuhan katakan yang harus dibuat untuk Harun sebagai perhiasan kemuliaan itu. Panjang, tapi kita akan ambil poin-poinnya saja, ayat 9 sampai 10. Kita baca lagi. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Perhatikan, diukir, Bapak Ibu. Bukan ditulis, tapi diukir. Kenapa diukir? Kalau ditulis bisa dihapus, kalau diukir susah menghapusnya. Ya, diukir nama para anak Israel, artinya 12 suku Israel. 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Ayat 10. Kemudian di ayat yang 15, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Nah, perhatikan, haruslah engkau, pakaian yang tadi dikatakan pakaian kemuliaan tadi, pakaian perhiasan kemuliaan tadi, dikatakan salah satunya adalah tutup dada. Ayat 15, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Saya lupa kepikiran apa untuk menunjukkan gambar tentang baju efod. Masih ada kapur mungkin di sana, cepat dicari di file di sana. Baju efod Imam Harun, saya dulu pernah tunjukkan rasanya. Di Google juga bisa, tapi juga ada file dulu, ya. Saudara bisa lihat di handphone saudara, baca. Haruslah itu 4 persegi lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ya. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan. Perhatikan, haruslah kau tata itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata. Permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jadi kalau punya anak lagi boleh kasih nama krisolit dan malakit gitu. Ya, kasih nama krisolit dan malakit. Atau nih ada lagi ayat 18. Jajar yang kedua permata baju darah, lazurit, atau yaspis hijau, lazurit boleh juga tuh. Ayat 19. Jajar yang ketiga. Ini kenapa jajarnya 3? Ini 17, ini 12 orang, berjumlah 12 orang. Jajar yang ketiga permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berekatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Dapat? Cari di Google atau di file? Google. Dari Google. Baju efod gitu aja. Baju efod. Sudah dapat langsung itu. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu di dadanya itu, yang di dada itu. Itu ada 12 batu di dada itu, ya. Di dada Imam Harun, baju yang sini. Itu ada 12 batu dan diukir itu ada nama orang, nama apa? Mereka Israel, apa suku Israel. 21. Sudah. Ah, itu dia. 3, betul? Itu tadi coba lihat, kita lihat ya. Dari pertama di ayat yang ke-17. Nih, haruslah kau tata itu dengan permata tatahan 4 jajar permata. Permata yaspis merah, krisolit. Ya, tadi sudah lihat ya, jajarnya 3 ya. Malakit, itulah jajar pertama. Kemudian jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Ya, ternyata ambar itu nama permata, ya. Kan ada banyak orang namanya ambar kan. Ya. Ambar, akik, kecubung. Kemudian jajar yang keempat permata pirus,
krisopras dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Oke, sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada. Hilang ininya. Ceket kah? Ya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang ke-12 itu. Udah jelas Bapak Ibu ya? Nah, jadi apa maksud daripada batu dan nama yang ditaruh di dada? Itu pertanyaannya, ya. Ayat 29-nya lagi kita baca terakhir. Kembali ke ayat saja. Tadi sudah kita lihat semuanya gambarnya, ya. Ada 12 batu, ayat 29. Demikianlah di atas jantungnya betul sudah? Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Perhatikan, supaya menjadi apa? Tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Menunjukkan apa? Ketetapan Tuhan bahwa umatnya ada di dadanya. Sudah paham maksud saya? Amin. Nah, dada ini berbicara tentang kasih Tuhan, berbicara tentang hati Tuhan, Bapak Ibu. Jadi lihatlah akan kasih Tuhan Yesus secara pribadi, bahkan secara menyeluruh bagi umat Tuhan. Katakan amin. Jadi ingatlah Bapak Ibu akan, saya ulang lagi, ingatlah akan kasih Tuhan, lihatlah akan kasih Tuhan untuk hidupmu, baik untuk hidupmu secara pribadi, baik itu untuk kita secara menyeluruh sebagai umat Tuhan pada hari ini. Seperti Harun mewakili bangsa Israel, demikian juga Tuhan Yesus Kristus mewakili kita, sehingga apa? Memancarkan kemuliaan Allah. Tadi dikatakan baju efod itu, baju pakaian pakaian Harun tadi itu yang dibikin oleh Musa untuk Harun tadi, sebagai apa? Sebagai perhiasan kemuliaan. Nah, demikian juga adanya hidup kita ini sebagai perhiasan kemuliaan Allah yang memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Jadi Harun mewakili bangsa Israel, demikian juga Yesus Kristus mewakili kita, sehingga memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita hari ini seharusnya tidak bisa khawatir dan percaya dalam waktu yang bersamaan. Tadi saya katakan di atas bahwa kelemahan kita adalah orang yang percaya tetapi hidup dalam kekhawatiran. Jadi percaya dan khawatir tidak bisa digabungkan, tidak bisa ada dalam waktu bersamaan. Kalau sudah percaya maka khawatir tidak ada. Kalau sudah khawatir maka kepercayaanmu luntur. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita percaya, udah percaya aja, singkirkan kekhawatiran. Ketika kekhawatiran itu muncul, bangkitkan kepercayaanmu. Dari mana saudara membangkitkan kepercayaan? Kita tidak akan mungkin bisa percaya kalau kita tidak punya firman. Dari mana asalnya percaya? Dari firman. Dari mana asalnya iman? Itu dari firman. Karena iman timbul dari mendengar firman. Jadi kalau kita miskin akan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan susah menjadi orang percaya. Kita akan susah hidup dalam percaya. Maka apa yang tadi kita akan terus khawatir dan khawatir dan khawatir dan khawatir dan khawatir. Kalau kita tidak punya firman. Tapi kalau kita punya firman, ketika kekhawatiran muncul, maka apa yang terjadi? Firman itu akan menghantam semua kekhawatiran dan kita akan menjadi orang yang percaya. Amin. Dan karena firman Tuhan mengatakan, kalau kau beriman, maka apa yang terjadi? Bapak Ibu, iman akan terjadi. Apa yang kau percaya maka akan terjadi. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin. Amin. Jadi itu yang harus saudara perhatikan. Jadi kita tidak bisa khawatir dan percaya dalam waktu bersamaan. Nah, misalnya seperti ini. Saya bergeser kepada hal yang lain. Seorang tersangka ya diwakili oleh pengacara. Oke. Jadi kita ini ada yang mewakili kita. Ketika dalam persidangan ada orang tersangka. Tersangka tidak bisa saya tidak tahu secara pasti, tapi yang saya tahu secara pada umumnya adalah jikalau terdakwa itu harus ada yang membela, ya betul nggak Bapak
Ya, Bapak yang mengerti hukum di belakang sana ya. Tersangka harus ada pembela. Kalau dia tidak bisa bayar pembela atau pengacara, mungkin ada dari apa? Kelompok-kelompok apa sih namanya itu? LBH, lembaga bantuan hukum, ya, yang akan membantu dia untuk menjadi membela dia. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang tersangka itu dia akan diwakili oleh pengacara. Nah, kemudian dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, Allah tidak menghakimi umatnya berdasarkan keberadaan umatnya dalam perjanjian baru, tetapi berdasarkan keberadaan yang mewakilinya. Saya ulang, Bapak Ibu, dalam perjanjian baru Allah tidak menghakimi umatnya berdasarkan keberadaan umatnya, tetapi dia menghakimi umatnya berdasarkan keberadaan yang mewakilinya. Dan yang mewakili kita adalah Yesus Kristus, yang disebut dengan imam besar yang sempurna. Amin. Jadi Yesus Kristus sebagai imam besar yang mewakili kita. Tadi saya katakan di awal kan dia mewakili umatnya untuk kepentingan umatnya. Jadi Yesus Kristus datang ke surga mewakili kita untuk kepentingan kita. Dia menyelesaikannya di surga. Seperti imam besar membawa korban, menyelesaikan masalah umatnya dengan darah domba jantan, dengan darah lembu jantan, untuk dipercikan di tabut perjanjian di ruang Maha Kudus. Demikian juga Yesus Kristus datang ke surga membawa darahnya sendiri. Firman Tuhan mengatakan untuk menyucikan, menguduskan kita, menyelesaikan semua dosa-dosa manusia. Itu yang terjadi. Dia mewakili kita, berasal dari kita, karena dia berasal dari menjadi manusia, artinya berasal dari manusia, mewakili manusia untuk kepentingan manusia. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi tujuannya dia naik ke surga, dia menyelesaikan semuanya bagi kita. Katakan amin. Amin. Nah, tadi saya katakan kenapa nama tadi tidak ditulis tapi diukir, ya, karena kalau ditulis bisa dihapus, tapi kalau diukir dia tidak akan bisa hilang, ya. Itu artinya ada ketetapan Allah untuk menentukan bahwa engkau dan saya, ya, tidak akan hilang dari dalam hatinya. Amin. Itu ketetapan Allah, dikatakan bahwa saudara dan saya akan selalu ada di hati Tuhan. Di Ibrani 9, kita baca Ibrani 9. Tadi pagi saya katakan seharusnya khotbah ini adalah khotbah untuk kenaikan Yesus Kristus di tahun depan. Ya kan? Ini materi khotbah tentang kenaikan Yesus juga saya bagikan kepada saudara. Ya. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Nah, haleluya. Ini dia. Imamnya huruf besar. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah apa? Melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termaksud ciptaan ini. Amin. Sudah perhatikan, ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Artinya apa? Dia masuk ke sorga, ya. Dalam terjemahan EPYH-nya dikatakan seperti ini. Sekarang kita memiliki sistem yang lebih baik. Amin. Kristus datang sebagai imam besar menurut sistem ini. Ada sistem yang lebih baik. Ia masuk ke dalam kemah yang sempurna dan lebih besar di dalam surga, yang bukan buatan manusia dan juga bukan bagian dari dunia ini. Apa maksudnya imam besar? Apa maksudnya kemah itu? Bait Allah tadi. Jadi surga itu gambaran kemah Musa. Bukan gambaran. Kemah Musa dan bait suci Salomo itu adalah gambaran surga maksudnya. Gambaran proses sistem. Nah, tadi dikatakan sistem penyucian dosa yang dilakukan oleh imam. Dan demikian juga Yesus Kristus telah memiliki sistem yang lebih baik, katanya dalam terjemahan EPYH-nya. Kemudian kita lanjut ayat 12-nya, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Saya paling suka Bapak Ibu kalimat satu kali untuk selama-lamanya ini. Satu kali dia menyucikan, menguduskan kita, satu kali untuk selama-lamanya. Dia membenarkan kita, satu kali untuk selama-lamanya. Dia menebus dosa kita, satu kali untuk selama-lamanya. Dia membenarkan kita, satu kali untuk selama-lamanya. Jadi semuanya dilakukan oleh Yesus Kristus adalah satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi
sesuatu yang harus berulang. Tidak ada lagi pengampunan dosa yang harus berulang. Tidak ada lagi penyucian yang harus berulang-ulang. Satu kali untuk selama-lamanya. Itu yang harus saudara ketahui. Itu yang harus saudara sadari. Karena jikalau dia tidak melakukan satu kali untuk selama-lamanya, maka pengorbanan yang dilakukannya di kayu salib menjadi sia-sia. Amin. Jadi apa bedanya dengan darah binatang? Ya, lanjut. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa apa, Bapak Ibu? Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Amin. Terjemahan EPYH-nya saya bacakan. Sekali untuk selama-lamanya ia membawa darah ke dalam ruangan kedua, tempat maha kudus, yang memercikkannya ke atas tutup pendamaian. Darah itu bukan darah kambing atau darah anak lembu, melainkan darahnya sendiri. Dengan darahnya itu ia sendiri menjamin keselamatan kita yang kekal. Perhatikan, menjamin keselamatan kita yang kekal. Tidakkah engkau lihat bahwa proses sistem ini sama seperti sistem di dalam bait suci? Betul? Sama persis. Imam Harun membawa darah lembu adalah kambing atau domba, dipercikan, menguduskan umatnya. Yesus datang membawa darahnya sendiri, teman-teman mengatakan, menyucikan dan menguduskan umat manusia. Dikatakan di sini, dikatakan Bapak Ibu, menjamin keselamatan kita yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Ini harus dipahami betul-betul. Karena banyak orang Kristen di luar sana yang tidak memahami ini, bahkan tidak tahu ini, bahkan mungkin tidak pernah mendengar khotbah seperti ini. Halo Bapak Ibu, amin. Karena apa? Ini sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Jadi Yesus naik ke sorga dengan membawa darahnya sendiri. Untuk apa? Untuk menyucikan sorga. Jadi saya dulu pikir, kenapa sorga harus disucikan? Ya kan? Karena itu sistem yang ada di sana. Sistem yang ada di surga sebelum kematian Yesus Kristus. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa itu terjadi seperti itu? Saya dulu waktu dengar juga pengajaran ini tentang bagaimana Yesus datang ke surga, menyucikan surga, seolah-olah kayak surga tidak, seolah-olah surga itu tidak kudus. Bukan surga tidak kudus, tetapi pada saat sebelumnya surga itu dapat diakses oleh iblis. Sebelum Yesus Kristus, Bapak Ibu, mati di kayu salib, naik ke surga, menyucikan surga dengan darahnya. Surga itu menjadi tempat bukan berarti tidak kudus, tetapi menjadi akses oleh iblis. Karena apa? Karena iblis juga berasal dari surga asalnya. Dari mana kita tahu? Waktu dia mencobai Ayub, waktu dia minta izin sama Tuhan mencobai Ayub. Di dalam Wahyu 1 ayat 6 sampai 7. Ayub 1 ayat 6 sampai 7. Karena Bapak Ibu, ada saatnya iblis itu berdiri di hadapan Tuhan untuk mendakwa manusia. Sebelum kematian Yesus itu yang terjadi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Saudara tahu siapa itu yang maksud dengan anak-anak Allah? Malaikat. Anak-anak Allah itu adalah malaikat. Saudara baca nanti di Kejadian pasal berapa, nanti anak Allah itu menghampiri manusia, lalu mereka mengkawin dengan anak manusia. Betul? Di Kejadian pasal berapa? Saya lupa. Pasal 6 rasanya. Bahwa anak-anak Allah itu menghampiri manusia, kawin dengan manusia, maka lahirlah raksasa-raksasa. Ya, raksasa-raksasa di zaman itu. Jadi bersama-sama dengan itu karena apa? Karena iblis juga berasal dari surga. Dia punya akses ke surga. Dia tahu jalannya, dia tahu pintunya, dia tahu kodenya. Kalau kita pikir pembayaran seperti itu. Jadi dia datang ke sana dan menghakimi manusia. Dia mendakwa manusia. Ada saatnya iblis itu datang ke hadapan Tuhan dengan datang untuk apa? Untuk mendakwa manusia. Nah, tetapi di dalam Ayub pasal 9 ayat 33, Ayub mengerti, ya, sampai dia berkata seperti ini. Ayub pasal 9 ya, ayat 33. Tidak ada seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Itu perikopnya. Tetapi Ayub menjawab, di dalam jawaban Ayub di ayat 33, perhatikan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua.
Saudara tahu siapa wasit itu maksudnya? Yesus. Jadi tidak ada yang, kita kan sekarang sudah ada wasit, Yesus, antara kami berdua itu antara dia dengan Tuhan. Tidak ada wasit, tidak ada yang bisa menolong dia, menyelesaikan masalahnya. Nah, seandainya saat itu wasit ada, maka tidak akan terjadi hal seperti itu. Tidak ada yang membela, tidak ada yang membela Ayub. Ketika iblis datang kepada Tuhan, tidak ada yang bela dia. Tapi Tuhan katakan, ya sudah, silakan apa yang kau inginkan lakukan, tapi jangan ambil nyawanya, kata Tuhan. Ingat cerita itu, jangan ambil nyawanya. Tetapi jika ada Yesus tapi sekarang hari ini ada Yesus. Jika iblis datang ke Tuhan dan ingin berusaha untuk mendakwa kita, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Karena wasit itu sudah ada. Karena sudah ada yang membela kita. Boro-boro dia mau menyerang kita, dia mau datang ke Tuhan aja nggak bisa. Dia nggak bisa lakukan apa-apa karena sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Yesus sudah menjadi wasit, sudah menjadi pembela bagi kita. Bagaimana kita bisa mengetahui itu, Bapak Ibu? Dalam Wahyu pasal ke-12 ayat 10 sampai 11. Ya. Wahyu pasal 12. Apa yang terjadi? Dan aku mendengar suara yang nyaring, kata Yohanes, di sorga sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Bayangkan, coba perhatikan, telah tiba apa? Keselamatan, ada kuasa, ada pemerintahan Allah, ada kekuasaan dari Dia yang diurapinya. Karena apa? Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi sebetulnya hari ini posisi kita itu, Bapak Ibu, iblis tidak bisa lagi mendakwa saudara dan saya. Tapi kalau saudara bisa mendengar dakwaan-dakwaan itu bukan iblis, dirimu sendiri yang mendakwa dirimu. Engkau sendiri yang mendakwa dirimu, yang mempersalahkan dirimu. Nah, iblis hanya mengambil situasi. Saya pernah mengatakan iblis selalu menggunakan apa? Menggunakan atmosfer, situasi. Dia memakai itu. Tetapi untuk secara langsung dia tidak punya akses ke hidupmu. Amin. Secara langsung dia tidak punya akses untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena iblis sudah dikalahkan. Firman Tuhan mengatakan dia telah dilemparkan ke bawah. Ya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11. Dengan cara apa? Dia dikalahkan. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kembali ke ayatnya, ya, coba saudara perhatikan, ya. Oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka apa? Tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi saudara bisa perhatikan, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa iblis sudah dikalahkan. Iblis tidak bisa lagi mendakwa saudara dan saya. Betul, Bapak Ibu, amin. Jadi iblis dikalahkan dengan apa? Dengan darah anak domba, dengan perkataan kesaksian kita. Makanya kalau kita bersaksi tentang Yesus, sebetulnya itu adalah salah satu cara, ya, karena ada dua cara, darah anak domba dan kesaksian. Salah satu cara untuk mengalahkan iblis. Amin. Ya, jadi sehingga tidak ada yang mendakwa saudara lagi, tidak ada lagi yang bisa mendakwa kita siang dan malam. Amin. Ya, tapi yang ada adalah kita memiliki pembela. Amin. Tidak ada yang mendakwa saudara dan saya. Yang ada adalah bahwa ada Yesus yang membela kita. Dan apa yang terjadi pada Ayub di masa yang lalu, itu tidak akan mungkin bisa terjadi pada saudara dan saya saat ini. Amin. Jadi apa yang terjadi pada Ayub tidak akan mungkin bisa terjadi lagi pada saudara dan saya di saat ini. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya di sorga. Dia menyucikan sorga, sehingga iblis tidak punya akses lagi untuk bisa masuk ke sorga dan mendakwa saudara dan saya. Tapi kadang-kadang orang berpikir, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami tentang hal ini, mereka berpikir bahwa cerita Ayub masuk surga itu masih bisa berlaku sampai hari ini. Ya, jadi kalau sudah dengar ini, sudah bisa jelaskan. Ya, jadi Tuhan tidak mendakwa kita. Iblis pun, Bapak Ibu, tidak bisa mendakwa saudara. Yang
ada adalah bahwa Allah mengerti kelemahanmu dan Dia menaruh belas kasihan kepada kelemahanmu. Katakan amin. Ya, jadi Allah mengerti kelemahanmu dan Dia menaruh belas kasihan kepada dirimu. Amin. Jadi saudara bisa pahami, mengerti hal ini, amin Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus mengerti kelemahanmu dan iblis tidak bisa mendakwa engkau. 2 poin ini yang harus saudara pahami. Tuhan Yesus sebagai imam besar, Dia memahami kelemahanmu. Dia mengerti kelemahanmu. Engkau ada dalam jantungnya. Engkau ditetapkan untuk selalu ada dalam hatinya. Amin. Dia berbelas kasihan kepadamu. Dan yang berikutnya, bahwa iblis tidak lagi punya akses untuk mendakwa hidupmu. Karena dia datang ke surga menjadi pembela saudara dan saya, jadi pengacara untuk membela kita. Tuhan Yesus berkati. Amin.